Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 25. Di sini kami ingin mempresentasikan analisis usability testing dari aplikasi kami, yaitu aplikasi Airbnb. Oke. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Ardiansyah dengan NIM akhir 342. Dan nama saya Ahmad Rizky Maulana dengan 3 NIM akhir 198. Oke, di sini kami akan menjelaskan dari aplikasi Airbnb itu, terutama di usability testingnya. Pertama itu ada latar belakang. Nah, faktor pertamanya yaitu sebelum adanya aplikasi ini, biasanya orang-orang tuh memesan hotel secara langsung. Nah, hal ini tuh kayak nggak efisien, perusahaan membuang-buang waktu dan pilihan hotelnya itu terbatas. Jadi, kami berinisiatif untuk membuat aplikasi ini agar orang-orang itu dapat memesan penginapan secara fleksibel di mana aja dan kapan aja dengan mudah dan memiliki banyak pilihannya. Nah, kemudian faktor keduanya, ada banyak hotel yang kesulitan mendapatkan pelanggan serta banyak kamar kosong yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Nah, dalam latar belakang ini, kami juga mempunyai SDGs-nya, yaitu aplikasi ini juga mendukung SDGs poin 11, yaitu Sustainable Cities and Community, yaitu gimana caranya kita memanfaatkan ruang kosong secara efisien dan mendukung pariwisata berkelanjutan dengan mempertemukan traveler dan pemilik properti lokal. Nah, aplikasi ini membantu meningkatkan ekonomi lokal serta mendorong pemanfaatan sumber daya yang ada secara lebih berkelanjutan. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan usability testing. Nah, step yang pertama adalah create a usability testing plan. Nah, pertama kita pasti membutuhkan research dan requirement analysis. Nah, jadi di sini kami melakukan riset pasar tentang bagaimana orang-orang itu mencari tempat tinggal saat berpergian, berwisata dan lain sebagainya. Selanjutnya juga kami mencari tahu kebutuhan utama pengguna seperti kenyamanan, harga kamar, kemudian pembayaran dan juga ketersediaan diskon. Selanjutnya adalah sistem desain. Nah, sistem didesain agar dapat terhubung ke berbagai hotel dan penginapan. Ini adalah pengembangan security. Nah, di sini kami ingin membuat beberapa fitur yang ada pada aplikasi kami. Nah, yang pertama adalah home and research. Nah, di sini pengguna dapat melihat properti lengkap seperti harga, lokasi, fasilitas tanpa perlu login. Jadi user bisa melihat hotel-hotel, reviewnya, kondisinya, kamarnya bagaimana itu tanpa perlu login sehingga tidak merepotkan pengguna di awal. Selanjutnya adalah data properti. Menampilkan informasi lengkap seperti foto, deskripsi, harga, kebijakan host, dan alamat. Jadi kami ingin menampilkan data properti sebaik mungkin agar pengguna itu yang ingin menyewa tidak trust issue saat melihat hotel tersebut. Selanjutnya adalah booking system. Sistem untuk melakukan pemesanan, memilih tanggal, dan pembayaran online. Selanjutnya adalah chat atau message. Komunikasi real time antara host dan penyewa agar proses transaksi cepat dan mudah. Jadi agar ada komunikasi antara penyewa dan juga host, kami menyediakan fitur chat untuk mempermudah pengguna berinteraksi dengan hostnya. Selanjutnya adalah map view, integrasi Google Maps agar pengguna dapat menemukan lokasi penginapan dengan akurat. Meskipun harus diakui kalau Google Map-nya sebelum dipesan itu agak kacau, tapi setidaknya kami menyediakan fitur tersebut untuk mempermudah di mana hotel tersebut berada gitu. Nah, selanjutnya adalah payment dan security, fitur untuk memastikan proses transaksi aman melalui payment gateway, verifikasi identitas, dan enkripsi data. Ini digunakan agar tidak adanya transaksi palsu maupun kecurangan dalam transaksi tersebut. Selanjutnya adalah pengembangan fitur inovatif. Nah, di sini kami mengembangkan fitur AI based safety check. Nah, fitur ini berbasis kecerdasan buatan yang memverifikasi keaslian host dan properti untuk meningkatkan keamanan pengguna. Selanjutnya ada eco-friendly stay label khusus untuk penginapan ramah lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan atau pengelolaan sampah berkelanjutan untuk mendukung wisata yang hijau. Recruit participant. Nah, di sini kami memilih dua kategori ya. Yang pertama adalah traveler atau wisatawan dan yang kedua adalah pengguna baru. Nah, traveler atau wisatawan ini biasanya itu mahasiswa, karyawan, atau masyarakat umum. Nah, mereka ini sering berpergian untuk urusan pekerjaan, kuliah, atau bahkan liburan. Nah, mereka juga pasti butuh kemudahan dalam mencari dan memesan penginapan yang sesuai dengan kebutuhan, budget, serta lokasi. Nah, aplikasi ini dapat memberikan masukan tentang kemudahan mencari, memfilter, dan memesan tempat.
Selanjutnya adalah pengguna baru. Nah, peserta yang belum pernah menggunakan aplikasi pemesanan penginapan sebelumnya dapat menunjukkan sejauh mana aplikasi mudah dipahami oleh pengguna baru dan tanpa panduan. Dengan variasi peserta di atas, kita bisa mendapatkan umpan balik dari sisi penyewa, penyedia, dan pengguna baru. Yaitu schedule and setup testing session. Nah, untuk melakukan usability testing terhadap aplikasi Airbnb diperlukan beberapa komponen berikut, seperti waktu. Nah, waktu ini kita adakan dengan waktu sekitar 30 menit ya per peserta. Nah, untuk tepatnya kita dapat melakukan testing di mana saja asalkan memiliki koneksi internet yang stabil. Selanjutnya dengan perangkatnya seperti laptop atau smartphone yang sudah terinstall aplikasi Airbnb versi uji coba serta memiliki akses internet. Nah, koneksinya dapat menggunakan WiFi atau kuota agar koneksi stabil selama pengujian. Dengan alat bantunya yaitu form observasi dan dataset pengujian. Step keempat yaitu execute usability test. Nah, langkah pertama adalah melakukan persiapan. Kami menyiapkan akun uji coba dan daftar tugas berikut. Yang pertama adalah mencari penginapan berdasarkan lokasi dan harga. Yang kedua, melihat detail properti. Yang ketiga, melakukan pemesanan dan memilih tanggal. Yang keempat, melakukan simulasi pembayaran melalui payment and security. Nomor 5, menggunakan fitur chat untuk berkomunikasi dengan host. Nah, untuk pelaksananya sendiri, setiap peserta diberi waktu 20-30 menit. Kemudian kami akan mencatat waktu seperti adanya kesulitan dan komentar spontan peserta. Setelah itu dilakukan wawancara dengan pertanyaan terkait kemudahan, kelancaran proses, dan juga efektivitas fitur. Step 5. Nah, ini ada di bagian dokumen dan report finding. Ini jadi gimana selama proses usability testing tersebut dari step 1 sampai 4 itu terlaksana. Nah, data yang dikumpulkan itu ada dari setiap pesertanya. Data-data tersebut meliputi yang pertama, task completion rate, yaitu persentase tugas yang berhasil diselesaikan oleh peserta. Kemudian yang kedua ada time on task, di mana lama waktu yang dibutuhkan peserta untuk menyelesaikan setiap tugasnya. Kemudian error count, yaitu jumlah kesalahan. Misalnya, kita klik tombol yang salah, kemudian gagal menemukan fitur atau input data yang keliru. Nah, itu masuk ke dalam error count. Kemudian yang keempat itu ada user comment. Nah, pendapat, reaksi spontan, dan kesan selama menggunakan aplikasi dari pengguna itu dicatat di user comment. Kemudian yang kelima ada SUS atau System Usability Scale. Jadi ini penilaian secara subjektif terhadap kemudahan penggunaan aplikasi tersebut. Jadi kita nggak hanya meningkatkan efisiensi dan keamanan, tapi juga berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan seperti SDGs poin 11 yang melalui pemanfaatan ruang kosong secara produktif dan dukungan terhadap pariwisata lokal yang ramah lingkungan. Find your place anywhere, connecting traveler, host, and community through sustainable living. Terima kasih, kami dari kelompok 25 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.